Sejak Indonesia merdeka, cita-cita swasembada energi atau terus bergantung pada impor bahan bakar masih terus menjadi dilema besar. Walau pemerintah gencar kampanye diversifikasi energi dan transisi ke energi baru terbarukan, tetapi realitas di lapangan terjadi anomali. Sungguh kontradiktif dari ambisi mencapai kemandirian energi. Tengok saja keruwetan kebijakan subsidi gas LPG yang masih bergantung pada impor. Alih-alih eksploitasi potensi gas alam domestik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kebijakan pemerintah justru mendorong peningkatan konsumsi LPG impor dengan harga yang fluktuatif di pasar global. Memang benar, pemerintah telah meluncurkan program konversi energi seperti penggunaan gas alam domestik dan biodiesel. Namun kendala minimnya infrastruktur ditambah kepentingan ekonomi tertentu sehingga lebih mengutamakan kebijakan populis jangka pendek belaka. Subsidi gas LPG menjadi contoh nyata, sehingga dalam hal ini beban fiskal terus meningkat seiring kebutuhan energi dalam negeri terus bertumbuh tanpa peta jalan yang jelas untuk menguranginya secara bertahap. Konkretnya, pemerintah harus mempercepat transisi ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Sebab transisi energi bukanlah sekedar tren global, tetapi kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor. Jika pemerintah serius, maka arah kebijakan yang diambil harus konsisten dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang, menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan pasokan energi dalam negeri bukan sekedar pilihan pula, melainkan keharusan jika negara ini ingin mencapai kemandirian sesungguhnya. Halo sahabat, Editorial Point kembali hadir. Episode kali ini bertajuk Anomali Swasembada Energi. Sebuah artikel yang menampilkan sebuah realita dari mimpi besar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kenyataannya, ibarat peribahasa, seperti tikus mati di lumbung padi, maka akan menjadi keniscayaan apabila Indonesia tidak mampu bangkit, memperbaiki diri, mengelola kekayaan sumber daya alamnya sendiri, memutus ketergantungan impor demi kemakmuran bangsa. Dalam artikelnya, pemimpin redaksi Kabar Bursa Uslemin Usle memerinci anomali atau kekeliruan arah langkah si pengambil kebijakan yang justru membelakangi swasembada energi. Tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai berdiskusi dengan beliau. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, kita sekarang membahas soal anomali swasembada energi. Ya. Nah, supaya kita bisa mengerti, Pak, duduk perkaranya. Sebenarnya seberapa besar sih, Pak, bahayanya yang mengancam Indonesia dari perspektif geopolitik ya, Pak, ya? Ya. Serta potensi konflik jika Indonesia itu tidak swasembada energi. Ya, jadi begini, agar kita semua sepakat satu pemahaman yang sama soal swasembada. Swasembada itu kan sebetulnya usaha untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Nah, jadi kita berangkat dari situ. Itu yang kemudian diangankan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa Indonesia harus swasembada energi, selain swasembada pangan tentu saja ya. Karena pertarungan ke depan dalam geopolitik itu kan sebetulnya ada dua hal. Jadi kalau dulu sebelum jauh, satu dasawarsa sebelumnya itu kan pertarungannya pada minyak ya. Nah, sekarang ini kan beralih kepada pangan dan termasuk energi, kembali ke minyak. Tapi bukan lagi energinya bukan hanya minyak, tapi sudah sumber energi banyak sekali kan sebetulnya. Non migas banyak. Nah, problemnya adalah kalau Indonesia ya tidak swasembada energi, ketahanan energinya tidak terjamin, kita mau satu kali dikenop aja saklarnya dimatikan udah selesai kita. Bisa ditaklukkan oleh Pemerintah bisa digulingkan, Pak, ya? pemerintah, bisa digulingkan, negara kita juga bisa dianeksasi. Coba kalau misalnya selama ini kan Indonesia sangat mengandalkan impor. Impor ya. Ya. Dan cilakanya kebijakan-kebijakan yang diambil juga dari tahun ke tahun, dari periode sebelumnya juga, itu belum sepenuhnya bagaimana untuk mengurangi angka impor. Ya, kita justru merasa bangga karena ya kita kan bisa juga mengekspor komoditi yang lain. Tapi harusnya ekspornya semakin tinggi, impornya semakin rendah. Itu kalau mau swasembada. Jadi rumus swasembada itu adalah impor kurang, ekspor yang banyak. Artinya kalau ekspor yang banyak secara geopolitik, kita yang mengendalikan dunia.
organ dari pemerintahan itu kan lengkap ya Pak ya. Ada Bappenas, Ya, ada semua. BPS menyediakan data, Ya, tiap tahun segala macam. Jadi setiap 5 tahun ada biasanya brain yang meriset. ada brand yang meriset segala macam. Tapi kok sampai sekarang kenapa Ya. kita belum bisa swasembada Pak? Nah, ya itu dia. Problemnya adalah pada political will. Kemauan untuk duduk bersama, ayo duduk bersama para pihak ini. Bappenasnya memberikan datanya, kemudian BPS-nya, hasil statistiknya macam-macam, kemudian BRIN hasil risetnya, itu diserahkan kepada kepala negara. Nih sesungguhnya. Ini blueprint yang kita siapkan, apa yang harus kita lakukan sehingga kemudian Indonesia betul-betul bisa berdiri tegak. Ya. Ya. Kira-kira kita berharap Indonesia harusnya mengambil sikap yang sama seperti ketika Uni Eropa selalu mengganggu kita pada ekspor CPO. CPO. Betul. Kan kita sekarang dia nggak berani mengatakan, mohon maaf Uni Eropa, kami punya ini komunitas kami. Kalau kau mainkan, silakan aja. Tapi ya kendalinya ada di kami kan gitu. Energi juga harusnya seperti itu. Energi yang lain, apalagi kita punya banyak sumber-sumber dan potensi energi baru dan terbarukan. Ini kan luar biasa kita. Yang dikelola masih di bawah 10%. Sedikit, kecil sekali. Potensi kita sangat luar biasa, Indonesia. Jadi Pak, kalau misalkan negara, pemimpin negara sudah mengerti bahayanya kalau kita tidak swasembada energi, kenapa sampai sekarang ini kok kita belum bisa menutupi kebutuhan istilahnya energi di dalam negeri Pak? Karena saya seperti sampai sekarang aja untuk mengejar target lifting minyak 1 juta per barel per hari saja, negara itu sudah pontang-panting. Itu biang keroknya apa dong Pak? Ya, jadi Presiden Prabowo ini kan baru memulai kepemimpinannya pada tanggal 20 Oktober. Ya. Dan beliau bukan seperti Roro Jonggrang itu, Prabu siapa gitu ya, yang bisa membalik. Karena dia butuh, dan Pak Prabowo masuk mengendalikan negara ini, itu banyak hal yang harus ditatanya. Ya. Ya, akhir-akhir ini kan kita lihat betapa ribetnya, betapa semrawutnya penataan keuangan negara, sampai kemudian harus dilakukan refocusing, dilakukan efisiensi, pemangkasan dan sebagainya. Dan kalau dilihat, oh toh ternyata bisa diefisienkan. Artinya selama ini penganggaran di kementerian lembaga itu memang masih terbuka ruang yang sangat boros. Ya. Nah itu kan sekarang yang dilakukan oleh Presiden. Dan semua berteriak karena dilakukan itu. Orang yang sudah nyaman di zonanya, tiba-tiba diganggu, diubah, itu pasti akan teriak semua. Nah, apakah itu salah? Tidak salah juga, karena memang apa yang dilakukan oleh Presiden, oleh Kepala Negara tentu melalui kajian, beliau kan didampingi para profesor, para senior-senior, birokrat senior, kemudian para negarawan, beri masukan. Nah, itulah yang kemudian kenapa sampai saat ini kita belum bisa berhasil juga. Sesungguhnya gini Pak Yakob, dari tahun 2008 Indonesia itu sudah sangat gelisah. Lifting kita tidak pernah sampai sesuai target. Karena itu Indonesia dengan tahu diri menyatakan keluar dari OPEC. Organisasi negara-negara pengekspor minyak keluar karena kenapa? Impornya lebih besar daripada ekspornya, dari produksinya. Nah karena itu, loh masa saya harus mengklaim diri sebagai negara produsen padahal saya sendiri ini mengimpor. Nah, meskipun kemudian pada tahun 2015 akhir lalu kemudian direalisasikan di tahun 2016 masuk kembali ke OPEC. Tapi strateginya ketika itu masuk bukan karena sudah memenuhi lifting kebutuhan dalam negeri, bukan. Tapi karena ada strategi dengan bergabung ke OPEC, Indonesia bisa lebih terjamin kebutuhan impornya. Jadi bukan karena untuk keberlangsungan. Karena memang ternyata Indonesia dari tahun ke tahun kebutuhan migasnya, kebutuhan impor migas itu semakin tinggi karena produksi dalam negeri, kebutuhan dalam negeri itu kan bertambah terus. Betul. Dengan luas jalan bertambah populasi lagi. Bertambah populasi, luas jalan bertambah volume kendaraan dan sebagainya yang membutuhkan energi, dalam hal ini minyak dan gas. Maka semakin dibutuhkanlah impor karena untuk dalam negeri belum sanggup. Nah, kemudian sekarang kita masuk nih. Ya, kita berharap itu sebetulnya dari 2016 sampai 2019, 2024 ini sudah ada langkah-langkah yang tertata untuk mengakhiri itu. Tapi rupa-rupanya tidak juga. Karena strategi yang dilakukan kemudian adalah menuju 2019 adalah bagaimana saya bisa lolos lagi 2019-2024. Nah, akhirnya yang dilakukan kebijakan diambil adalah kebijakan yang lip service.
Populis juga Pak ya. Kebijakan-kebijakan populis yang menimbulkan pemilih agar bisa terpilih kembali. Nah, sekarang masuk Pak Prabowo nih di 2024 akhir ya. Dilantik Oktober, 20 Oktober. Dia masuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, ini juga perbaikan-perbaikan yang dilakukan Presiden, ya tentu tidak bisa selesai dari yang sengkarut dari 2009, ya. Sudah mulai, sebetulnya jauh sebelumnya sudah terdeteksi kemampuan lifting kita tidak memenuhi. Nah, itu kemudian disadari dan sudahlah kita harus mengatakan, keluar deh. Mendeklarasi itu kan sebetulnya mendeklarasikan diri ketidakmampuan memenuhi target kan, gitu. Nah, kemudian ini masuk di 2024, masuk Pak Prabowo melakukan penataan. Maka tidak fair kalau Pak Prabowo akan diminta bisa segera menyelesaikan itu sengkarut yang belasan tahun, puluhan tahun dalam 5 bulan. Maka mari kita beri kepercayaan dan kesempatan kepada Presiden untuk menatanya. Penataan pertama yang dilakukan adalah efisiensi. Pemangkasan anggaran, mengalihkan ke sebagainya, dan jelas dalam Impres nomor 1 2025, tertanggal 22 Januari, itu kan Presiden menegaskan hasil efisiensi itu dimanfaatkan satu, untuk membiayai MBG, makan bergizi gratis. Nah ini kemudian banyak, wah ini gimana? Ini kan programnya, iya. Sudahlah, itu memang program Presiden. Tapi program itu juga didasari oleh fakta dan realitas lapangan bahwa angka stunting di Indonesia itu cukup mengkhawatirkan. Nah karena itu dibutuhkan kecukupan gizi untuk anak-anak. Bahwa kemudian implementasi di lapangan dalam 2 bulan, masuk bulan kedua nih, ada problem. Nah itu kan tinggal ditata. Bagaimana memperbaiki tata kelolanya. Sehingga kemudian tepat guna, tepat sasaran, dan tepat target kan, MBG. Yang kedua adalah Impres nomor 1 itu, swasembada pangan. Dan yang kita bahas sekarang, swasembada energi. Karena itu juga masuk. Jadi, pengalihan hasil pemangkasan itu digunakan untuk optimalisasi MBG, makan bergizi gratis, kemudian menuju swasembada pangan, dan swasembada energi. Nah, sekarang ini masuk. Nah, bagaimana penataannya? Pak, kalau misalkan negara tidak mampu mengimbangi kebutuhan energi domestik, khususnya contoh untuk gas maupun untuk bahan bakar minyak, Pak ya, emang nggak ada sumber energi alternatif, Pak? Yang sekarang kita digadang-gadang adanya ada energi baru terbarukan. Sangat banyak. Jadi potensi sumber daya energi kita dalam negeri sangat luar biasa, sangat melimpah. Ini Indonesia, orang menyebutnya Indonesia itu sepotong surga yang dilempar ke dunia. Itulah Indonesia. Sebetulnya semua kebutuhan sumber ini ada semua di kita. Tapi belum terkelola dengan baik, belum tepat sasaran. Ya kalau data-data dari penasihat Presiden ya, yang disampaikan kemarin itu kan sangat besar sekali, Pak. Jadi kebutuhan, sumber energi kita, energi baru dan terbarukan itu sangat luar biasa. Tapi yang terkelola masih sangat sedikit. Misalnya, panas bumi, potensi kita 23.000 megawatt. Tapi yang terkelola itu baru 2.000 lebih. Wow. Baru 11%. 11%. Ya? Itu panas bumi. Kalau air, sumber daya energi air, kita itu ada 95.000 MW potensinya. 95.000. Tapi yang sudah dipakai baru 7.000. Sangat rendah, baru 7,4%. Kira-kira begitu. Bioenergi juga begitu, Pak. Dari 57.000 potensi, yang terkelola itu baru 3.459. Sangat kecil, masih 6,06%. Ketimpangan jauh sekali, Pak. Nah, tapi inilah sebetulnya, inilah peluang, inilah ya kita berharap setelah mengetahui semua ini, Presiden hasil pemangkasan itu pelan-pelan ada dibuat arah kebijakan untuk memanfaatkan semua ini. Potensi energi baru dan terbarukan, sehingga kemudian pelan-pelan kita mengurangi kebutuhan impor. Nah, cuma kan biasanya, ini biasanya Pak, nah ini alat penegak hukum harus bekerja juga di sini. Ya, jangan tebang pilih lah. Ini harus diawasi. Ada apa sehingga kemudian kebijakan-kebijakan impor itu seakan-akan disuburkan terus. Dipelihara. Karena pasti ada sesuatu di sini. Kenapa ada potensi dalam negeri bukan dimaksimalkan? Apa memang kita tidak mampu? Ada berapa ribu, berapa ratus ribu insinyur kita? Masa nggak bisa? ITB ada. UI dan sebagainya, macam-macam di perguruan tinggi yang ada pertambangannya, apa ini? Apalagi sekarang undang-undang minerba baru boleh kampus masuk pertambangan. Berarti ada kepentingan ekonomis kan, Pak? Nah, pastilah, Pak. Jadi kenapa orang begitu sedikit-sedikit impor? Ya ada fee di belakang itu kan pasti. Hukum dagang, hukum ekonomi kan seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Presiden pada pidato perdananya setelah dilantik,
ayo kita bekerja untuk bangsa dan negara. Jangan bekerja untuk kepentingan kelompok dan seterusnya. Hanya untuk mencari keuntungan dari negara ini. Tapi mari kita mengabdi. Nah, ini harusnya betul-betul dijalankan oleh para aparat negara. Jadi kemudian terbantulah Presiden untuk mencapai programnya swasembada energi. Karena swasembada energi ini bukan hanya target seorang Prabowo. Pak, ini kebutuhan bangsa, Pak. betul. Menarik tadi yang Bapak sebutkan tadi, Bapak paparkan mengenai potensi-potensi dari energi baru dan terbarukan, Pak. Bahwa ada megawatt, ribuan, puluhan ribu megawatt yang bisa dieksplor. Gitu. Belum Jadi, terpakai. Ya, belum terpakai. Dan kita juga mengingat 7 program kerja dari Presiden Prabowo juga, salah satunya adalah pada kendaraan listrik gitu, Pak ya. Berarti itu bisa istilahnya menjadi solusi juga, Pak ya, untuk kebutuhan bahan bakar minyak paling tidak. Jadi begini, kendaraan listrik itu kan sumber energinya dia bukan fosil kan. Betul. Nah, potensi kita itu banyak di Indonesia. Sekarang ini cadangan daya PLN juga masih sangat besar. PLN mengatakan, ayo sini. Mana mobil mau sini? Nah, satu kesyukuran, ada sementara berlangsung pameran IIMS, Indonesia International Motor Show, itu kan mayoritas yang dipamerkan adalah kendaraan listrik. Nah, kita berharap ada dukungan kebijakan, termasuk dari para kepala negara yang akan dilantik besok, tanggal 20, itu mereka kalau bisa, ya, mereka membuat kebijakan, atau kalau perlu Presiden kasih instruksi lagi ke kepala negara, para kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, itu menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional. Nah, itu kalau dibuatkan instruksi, pasti bisa jalan, Pak. Ada berapa penghematan kalau kita lakukan itu. Tentu diiringi dengan, ayo PLN siapkan infrastrukturnya. Pertamina siapkan infrastrukturnya. Pertamina juga kan menyiapkan cadangannya kan untuk itu ya. Jadi PLN disupport juga oleh Pertamina kan, bahan bakarnya kan, bagaimanapun juga kita dari sekian puluh ribu, sekarang kan kita ada 44 ribu MW yang terpasang ya, daya pasang, yang terpakai untuk ini. Dan kemudian PLN menargetkan lagi, bukan PLN, negara menargetkan itu 71 ribu MW tambahannya. Berarti nanti Indonesia akan punya 100 ribu lebih, 101 ribu. Nah, sementara saat ini baru 44 ribu yang terpakai. Sementara potensi dari geothermal aja bisa sampai puluhan ribu, Pak ya, bisa menutupi. Geothermal jauh lebih besar lagi, Pak. Bioenergi besar juga. Nah, dengan demikian kalau kita menggunakan ini, potensi batu bara kita yang masih bisa, ya sekarang ini kalau seperti cara pengelolaan seperti sekarang, cadangan batu bara kita tinggal 50 tahun. Tapi kalau cara pakainya kita berubah, cara pola konsumsi berubah, dan penanganan energi batu bara itu ada hilirisasinya, ada hilirisasi, itu bisa sampai ratusan tahun, masih sangat panjang. Nah, jadi umur kita masih bisa panjang. Pak, menarik, Pak. Bapak bilang PLN ini punya cadangan listrik banyak sekali yang belum bisa tersalurkan, bahkan bisa diekspor. Itu satu. Yang kedua, dengan potensi tadi yang bisa digali. Tapi Pak, masalah ini kan masalah, kita ngomong juga, kita harus ingat juga bahwa ini juga terkait dengan masalah infrastrukturnya, Pak. Nah, infrastruktur kita harus siap belum? Contohnya untuk interkoneksi Jawa, Bali, dan juga untuk kita kan daerah kepulauan juga. Itu bagaimana pada masalah infrastruktur? Kalau sebetulnya secara infrastruktur, PLN infrastrukturnya untuk stasiun pengisian PKLU. Ya, PKLU sudah banyak tuh, Pak. Dan masih banyak yang menganggur. Ya. Satu. Yang kedua, ini kan fakta di lapangan itu terjadi kecemburuan sosial. Yang membangun juga adalah produk mana, ATPM mana yang membangun, tiba-tiba ada ATPM yang masuk nyelonong aja. Ya mereka berteriak, harus diatur dong. Nah, disinilah harus duduk bersama. Karena yang mengatur itu kan sebetulnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Ini dilibatkanlah mereka. Bagaimana mengaturnya? Jadi produsen tertentu masuk, ATPM tertentu masuk, ya dia juga harus membangun dong, jangan hanya menikmati. Karena yang duluan masuk, lah enak aja dia datang belakangan. Kita yang membangun infrastrukturnya, dia tiba-tiba tinggal nyolok aja gitu ya kira-kira. Nah, dalam hukum ekonomi itu kan pemerintah harus mengatur semua itu supaya tidak terjadi kecemburuan sosial. Menarik, Pak. Lalu kita dulu kan pernah, Pak, mengalami masyarakat menggunakan minyak tanah, terus dikonversi ke gas. Ke LPG itu ya. Sementara sekarang jadi masalah baru kan, karena kebutuhan makin menambah meningkat. Nah,
Ini untuk konversi energi lagi kita ke listrik bagaimana Pak? Apakah memungkinkan Pak? Nah, Dari itulah. LPG, dari gas ya, karena untuk menurunkan kebutuhan impor lah paling Ya. tidak. Ini sangat memungkinkan. Kalau kita ingat beberapa belas tahun lalu, ketika pemerintah mengatakan stop subsidi minyak tanah, tapi dialihkan ke gas LPG kan yang jauh lebih murah Ya. dan lebih ramah lingkungan. Tidak langsung dipotong, Pak. Itu ada masa transisi, masa sosialisasi. Sambil mempersiapkan infrastrukturnya, mempersiapkan bukan hanya tabungnya, tapi mempersiapkan SPBE-nya, stasiun pengisian bahan bakar LPG. Itu disiapkan semuanya. Sumber-sumber LPG-nya, karena kebetulan yang sumber LPG ya dari diimpor kan, siapkan. Tapi dibandingkan dengan impor minyak tanah, itu kan jauh lebih ekonomis ya, sehingga dilakukan itu. Nah sekarang semakin disadari bahwa jauh lebih ekonomis kalau menggunakan listrik. Nah, ini harusnya disosialisasikan. Ada masa transisi. Jangan langsung main potong aja, stop penjualannya. Ya, kemarin kan kebijakan pemerintah yang kontroversi itu kan sebetulnya bukan mengurangi konsumsi LPG. Tapi mekanisme penyalurannya yang dipotong, ditiadakan, dipengecer. Langsung harus ke pangkalan, ke agen, dan sebagainya. Itu kan yang menyulitkan masyarakat pengguna. Nah, sekarang sebetulnya jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau kita mau konversi ke listrik, itu dengan kenyataan yang fakta yang terjadi kemarin ribut-ribut nasional itu berbeda tuh Pak. Itu jauh berbeda. Itu sangat jauh berbeda dengan kebijakan pemerintah ketika menghentikan minyak tanah. Nah, ini kemarin hanya pengaturan pola distribusi. Rantai pasok yang diubah, yang kemudian secara tiba-tiba, lalu kemudian menyulitkan masyarakat sampai dia meninggal, antrian dan sebagainya. Nah, jadi wajar juga kalau sejumlah pengamat mengatakan ini pasti ada sesuatu di balik itu, kenapa dibuat kebijakan mendadak seperti itu. Nah, kita kembali ke ini. Kalau kita mau swasembada energi, LPG ini jelas-jelas dia impor. Ada listrik yang kita tidak impor. Coba Pak, stasiun-stasiun pembangkit listrik kita, baik itu PLTU, yang ini juga kan tidak ramah lingkungan sebetulnya. Jadi PLN sekarang sudah melakukan moratorium, tidak ada lagi pembangunan PLTU. PLTU yang ada sekarang akan silakan aja, tidak akan ditutup, silakan aja berkembang sampai usianya dia harus overhaul, harus berhenti. Nah, sudah berhenti dia tidak akan tambah lagi. Yang dikembangkan sekarang adalah ada PLTB. Ya, PLTB sangat luar biasa. Tapi kan di tanah air baru 2 titik lokasi PLTB, di Sidrap dan Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kemudian PLT gas. Ya, ini panas bumi kan. Potensinya kita banyak, Pak. Panas bumi kita itu ada 23.000 itu bisa dimanfaatkan. Kemudian PLTGU. Nah, ini yang akan dikembangkan terus-menerus. Itu potensinya sangat luar biasa. Jawa Bali ini kan sudah terkoneksi. Kebutuhan daya di Jawa Bali sudah melimpah. Interkoneksi Sumatera juga melimpah. Interkoneksi Kalimantan yang ada IKN itu juga cadangan listriknya melimpah, Pak. Di hampir semua daerah melimpah. Tapi kita berharap, karena salah satu problem PLN dalam menjaga pasokan dayanya itu adalah kalau musim kemarau, waduk-waduk yang menjadi andalan untuk PLTA-nya itu mengering, biasa terganggu. Nah, maka dalam itu sejak jauh-jauh hari sebetulnya PLN harus mengambil langkah-langkah antisipasi. Ketika betul-betul ini penggunaan LPG itu ditekan habis, dialihkan semua ke listrik, masyarakat berbondong-bondong menggunakan listrik, itu jangan-jangan kemudian setelah itu terjadi, PLN lalu menciptakan situasi, seakan-akan terbatas nih, kita harus membangun pembangkit yang kemudian memicu kenaikan TDL, tarif dasar listrik. Itu harus dijaga, karena kalau orang Jawa bilang sami mawon, kalau setelah masyarakat sudah tergantung ke listrik, tiba-tiba dimainkan lagi harganya TDL-nya, itu kan sama-sama menipu rakyat juga. Tapi kan PLN tidak pasti, karena PLN adalah milik negara dan dikontrol oleh dikontrol oleh masyarakat dan pemerintah. Satu. Yang kedua, kenapa keuntungannya untuk listrik sebetulnya tidak susah, Pak. Kalau mau konversi pemanfaatan LPG 3 kg ke kompor listrik, itu tidak susah. Karena kenapa? Hampir seluruh masyarakat, hampir seluruh rumah tangga di Indonesia sudah ada jaringan listriknya. Iya. Ya kan? Tinggal kompornya harus dibantu, disiapkan. Itu peran Kementerian Perindustrian.
untuk memproduksi kompor listrik yang ramah lingkungan dan murah terjangkau oleh masyarakat. Itu bisa dialihkan. Sekarang ada bantuan langsung tunai disiapkan oleh pemerintah. Sudah, dikonversi aja masyarakat itu dikasih dalam bentuk kompor. Harga kompor berapa sih sebetulnya? Ya kan? Itu gampang, masuk, sudah. LPG selesai. Ya, kecuali misalnya untuk di daerah di kota-kota tertentu yang ada saluran gas langsung ke rumah-rumah tangga. Gasifikasi, ya. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang namanya tabung per tabung itu bisa dikurangi, Pak. Sebentar ini. Asal ada kemauan, asal ada political will, ini bisa diselesaikan. Karena ya itu tadi, seluruh pelosok-pelosok negeri jaringan listrik ada semua dan itu jauh lebih murah. Sejauh ini political will dari Pak Prabowo sendiri bagaimana, Pak? Pak Prabowo sendiri sudah menunjukkan political will-nya. Ya, tapi ini kan Pak Prabowo ini tentu dia harus ditopang oleh kaki-kakinya yang banyak itu, kabinetnya. Nah, karena itu para menteri ini harus berani mengatakan, Pak Presiden, ini kita harus seperti ini. Ya, jangan menunggu instruksi semua. Harus ada inisiatif dari jajaran kabinet ini. Dan harus berani mengatakan, kan, saya khawatirnya jangan-jangan kemudian para menteri ini baru berhadapan dengan presiden sudah takut duluan, kan. Kita tahu lah, gaya kepemimpinan Prabowo kan strong leader kan, dia jadi keras, kuat sekali. Nah, jangan sampai kemudian mereka sudah layu duluan gitu, nah, berani menyampaikan apa adanya. Nah, ini kita berharap ya sama seperti Menteri SDM yang belak-belakan Pak Bahlil. Oke, Pak, untuk terakhir, Pak. Jadi kira-kira paling tidak untuk tahun 2025 ini tuh apa yang harus dicapai oleh pemerintah, Pak, untuk paling tidak ada tidak jalan di tempat, Pak, upaya untuk swasembada energi, Pak. Jadi gini, kemarin itu Presiden melakukan konferensi pers menyampaikan 8 langkah dalam rangka menuju realisasi pertumbuhan 8%, pertumbuhan ekonomi 8%. Mohon maaf ini, dalam kacamata kita di redaksi, itu belum ditemukan yang linear dengan swasembada energi. Ya, kebijakan pertama MBG, oke. Kebijakan kedua pembagian THR, ya kan? Kebijakan ketiga ada diskon, macam-macam gitu. Ada panen tepat waktu optimal dan sebagainya. Tapi yang mengarah betul-betul kepada swasembada energi ini sepertinya kurang kelihatan. Belum masuk perhitungan, belum terlalu kelihatan kebijakan. Padahal idealnya ini juga sudah ada langkah-langkah menuju ke situ. Nah, tapi dalam pemaparan penasihat presiden di bidang energi itu menarik, Pak. Dan ini harusnya dikaji dan kemudian ditindaklanjuti di tataran teknis, kementerian-kementerian terkait segera membuat kebijakan. PLN kan sudah menyiapkan strategi jangka menengahnya 5 tahun 2025 2029 2034. Sudah ada tuh 2025 2030 2030 2035. Mereka sudah menyiapkan pembangunan pembangkit dan kita tahu kemarin Kementerian SDM juga sudah menegaskan akan penambahan 71 MW untuk pembangkit. Itu untuk membaca ada pertumbuhan pemakaian listrik dari tahun ke tahun. Ini belum lagi kalau misalnya tiba-tiba dikomparasi ini geliat kendaraan listrik itu juga semakin banyak ya. Nah, itu PLN sudah menyiapkan tuh. Jadi dia sudah menyiapkan cadangan 71 untuk pembangkit di tahun 2025. Nah, kalau itu terjadi kan berarti oke, aman. Infrastruktur untuk kelistrikan aman, tinggal sebarannya harus dilihat, sebaran di setiap daerah. Nah, tentu daerah-daerah yang sulit, karena ada juga daerah yang sulit terjangkau ya. Daerah-daerah yang sulit tentu masih bisa kita menggunakan yang namanya kendaraan konvensional yang mengandalkan bahan bakar minyak dan gas dan sebagainya. Nah, kemudian yang kementerian lain itu harus mensupport. Ya. Perjalanan dinas ya kurangi lah. ATK dikurangi. Alihkan ke anggaran-anggaran untuk mensupport langkah menuju swasembada energi. Gitu. Nah, ini yang kita harapkan sebetulnya. Diskon dan macam-macam itu. Itu konsumtif. Lagi-lagi konsumtif. Pembagian bansos itu konsumtif semua. Nah, kita berharap bansos ini tidak lagi dalam bentuk uang tunai. Ini bahkan bisa langsung dialihkan, Pak. Kalau pemerintah mau dan sungguh-sungguh untuk swasembada energi, sudah alihkan dengan kompor listrik. Masyarakat stop penggunaan LPG, subsidi untuk LPG dialihkan ke kompor listrik. Kalau misalkan kemarin kan Pak Presiden bilang 8 kebijakan. Kalau misalkan 8 langkah kebijakan, ya. 8 langkah kebijakan. Kalau langkah ke-9 itu swasembada energi itu harusnya dia harus melakukan apa, Pak?
Ya, paling nggak paling nggak harus memberikan insentif khusus kali ya untuk iya, jadi menumbuhkan. insentif kan ada sebetulnya sih. Presiden selalu menyampaikan ada insentif subsidi listrik, tapi kan itu untuk Dekat pemakai konsumen. 2.200 Iya. kWh ke bawah kan. Nah, itu jangan cuma sampai segitu, Pak. Semua harus kita berharap ada sebuah langkah kebijakan yang komprehensif disiapkan. Karena yang subsidi 50% itu hanya berlaku sampai bulan Februari. Iya. Ya akan berakhir bulan ini kan. Dan itu juga sebetulnya bagian dari insentif dalam rangka kenaikan PPN 12%. 12%, iya. Nah, itu kan berarti programnya selesai di Maret nanti. Nah, itu hanya ya kalau kita lihat yang menuju swasembada energi hanya kurang lebih itu aja. Ya, ada kenaikan UMP, kan kebijakannya tuh MBG, bansos, THR, kemudian diskon, belanja diskon dan sebagainya macam-macam tuh. Kemudian dari 8 itu yang mengarah betul-betul ke swasembada energi ini belum terlalu kelihatan. Nah, kita berharap ini segera juga disusul langkah-langkah dalam rangka terrealisasinya yang namanya swasembada energi. Ya, jadi misalnya seperti apa pengalihan bansos itu tidak lagi dalam bentuk uang tunai, tapi sudah dialihkan. Kemudian kementerian-kementerian terkait juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk kebiasaan menggunakan LPG itu dialihkan ke penggunaan listrik. Karena di masyarakat pedesaan ini juga harus diakui bahwa kita tidak bisa juga melihat dalam kacamata Jakarta. Ya, tidak bisa melihat hanya kacamata Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Di masyarakat pelosok-pelosok banyak orang yang takut menggunakan kompor listrik. Wah, nanti kita Jadi setrum. harus ada merubah kebiasaan. Jadi juga, Pak, harus ya? jadi ini pola pikir Mengubah juga nih. pola pikir. Ya, inilah sosialisasi juga sangat dibutuhkan. Tapi ini kan kalau memanfaatkan ya infrastruktur negara sangat gampang, Pak. Ada namanya kepala daerah kan. Itu kan ya jadi semua jangan enggak usah terlalu dipikir bahwa semua ini harus mengerjakan adalah istana. Ya, di daerah ada kepala negara, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Mereka kan punya infrastruktur juga ke bawah. Berarti tadi saya mencatat ada 2 poin. Satu mengenai pemerintah Presiden Prabowo, pemerintah ini harusnya lebih memperhatikan swasembada energi Ya. dan harus ada delegasi wewenang untuk pengaplikasian dari supaya Pengaplikasian bisa itu, sosialisasi itu semuanya harus ada berani mendelegasikan, ya, berani mendelegasikan kepada kepala daerah yang akan dilantik besok. Dan kita berharap momentum pelantikan dan kemudian cuci otak bersama di Magelang itu dimaksimalkan betul. Iya, iya. Sehingga kemudian yang muncul setelah mereka balik ke daerahnya bukan ego-ego sektoral yang dimunculkan, ya, tapi bagaimana mereka sama-sama bekerja untuk mensupport sehingga kemudian program nasional swasembada pangan, swasembada energi ini bisa secepatnya terrealisasi, sehingga ketika terjadi apa-apa konflik global, ya, itu Indonesia bisa lebih survive. karena swasembada energi itu sama pentingnya dengan swasembada pangan ya Pak. Oh, sama Pak, sama. Jadi Indonesia akan kedatangan Rafale. Tapi kalau tidak ada bahan bakar, energinya tidak, kita masih mengimpor juga, ya sudah gampang kok menjatuhkan Rafale, di stop aja. Stop aja pasokannya. Pasokannya. Nggak mungkin terbang, Pak, ya? Iya, sama kan seperti ketika 2000 awal, ketika Indonesia juga diembargo oleh Amerika, F-16, suku cadangnya nggak dikasih, ya nggak bisa terbang. Nggak bisa terbang. Ya, tapi karena ketika itu masih bisa disiasati, ya Amerika tidak bisa kasih, kita ngambil lewat Taiwan kan. Black market ya. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita sudah tangkap poin-poinnya. Semoga masukan-masukan ini bisa memberikan perbaikan lah Pak ya. Untuk ya kita berharap apa yang kita sampaikan ini itu bisa diterima dengan kepala dingin semuanya, karena kita ini bukan menggurui ya, mereka jago semua sana, tapi inilah tugas media untuk menyampaikan apa yang dipahami, bahwa ini ada jalan lain atau ada jalan yang bisa ditempuh oleh pemerintah, dan kita berharap kemudian tidak ditanggapi secara kepala panas sampai ada istilah dasmu semua, ya itu kan yang sekarang yang mendapat respon dari publik sehingga terjadi gejolak di bawah kan. Ini kan dianggap terlalu arogan. Kita berharap kepala negara tidak terlalu arogan, dan masukan-masukan dari masyarakat tidak apa-apa ditampung, kemudian didiskusikan bahan yang terbaik, lalu segera direspon
melibatkan semuanya, ya, karena semua orang juga mau maju negara ini. Siapa sih yang mau tidak negara ini maju kan, gitu ya. Semua pemikiran-pemikiran yang kita sampaikan adalah demi kemaslahatan bangsa dan negara. Cuma caranya berbeda, ya. Ada lewat pemerintahan, ada lewat media, ada lewat NGO dan sebagainya. Saya kira gitu, Pak. Mantap, Pak. Holistik sekali penjelasannya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Usri Menusle untuk yang sudah berbagi pandangan dan sudut pandangnya dalam topik ini, Pak. Namun sahabat, walau waktu membatasi ruang diskusi kita pada saat ini, tetapi jangan berhenti, sampaikan pandangan, kegundahan Anda, atau kritik di kolom komentar kami di channel Kabar Bursa. Ayo klik subscribe, jempol like-nya, serta notifikasinya supaya Anda tidak melewatkan topik menarik lainnya di episode editorial point berikutnya. Bagi Anda yang ingin bertatap muka, menimba ilmu, mendapatkan insight secara gratis, maka hadirilah Kabar Bursa Economic Insight 2025 yang bertajuk Greennomic Indonesia, Challenges in Banking, Energy Transition, and Net Zero Emission. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan hadir sebagai keynote speaker pada 26 Februari mendatang. Ayo registrasi dan saksikan Kabar Bursa Economic Insight 2025. Selengkapnya silakan scan barcode yang tampil di layar Anda. Sekian editorial point edisi pekan ini. Jangan lewatkan informasi terkini, analisa, serta peluang investasi terpercaya di portal berita kabarbursa.com, referensi dan navigasi keuangan Indonesia. Saya Jacob Tobing pamit undur diri. Sampai jumpa.